PSDKP ungkap penyelundupan ikan Napoleon dari kapal asing. Polisi berhasil ringkus terduga pelaku pembunuhan di Singkil. Pedagang dan ibu rumah tangga keluhkan naiknya harga bumbu dapur. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Davis Pinantoan, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menangkap kapal MV Silver Islands yang memuat ikan Napoleon tanpa izin resmi. Kapal berbendera asing ini ditangkap di perairan timur Laut Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam penangkapan kapal MV Silver Island ini, personel dari Direktorat Jenderal PSDKP menemukan 1,2 ton ikan Napoleon hidup yang hendak diekspor ke Hong Kong. Sayangnya ikan Napoleon tersebut tidak mengantongi izin resmi pemerintah Indonesia. Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono bilang, kapal MV Silver Island terdaftar sebagai kapal pengangkut ikan kerapu yang dioperasikan oleh perusahaan asal Hong Kong. Namun saat ditangkap di wilayah perairan sekitar Kalimantan Utara, kapal tersebut menggunakan bendera negara Sao Tome and Principe. Saat penggeledahan kapal, petugas menemukan ikan kerapu hidup ditempatkan di palka kapal. Sementara ikan Napoleon tersebut disembunyikan di tempat yang berbeda untuk menghindari pengawasan petugas. Bermula dari adanya pengaduan dari masyarakat terkait adanya pemuatan ikan-ikan yang dilarang Napoleon khususnya itu. Informasinya akan dibawa ke Hong Kong dan ketika dilakukan pengejaran oleh anggota kami Orka, kapal ini tidak mengaku kalau dia berasal membawa ikan Napoleon. Karena ombak besar kami bawa ke agak tepi ini. Jadi ketika diperiksa ternyata ikan Napoleon tersebut disembunyikan di palkah yang bukan lazimnya, bukan di manifest. Di sini KKP hadir memastikan bahwa illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing ini kapal benderanya dari Afrika Tengah, bisa kita pastikan kita tangkap. Selanjutnya akan kami bawa ke pangkalan PSDKP Bitung untuk diproses lebih lanjut. Penangkapan kapal MV Silver Island di sekitar perairan Laut Kalimantan Utara dilakukan dengan mengerahkan kapal Orca 04 yang merupakan kapal pengawas milik PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat pengejaran oleh kapal Orca 04 di perairan Laut Sulawesi, kapal MV Silver Island berupaya mengelabui personil PSDKP dengan mematikan Automatic Identification System atau ICE Transponder. Namun dengan kesigapan kru dan nakoda kapal, pengejaran berhasil dilakukan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan. Awal mula yang sudah turun pemeriksaan itu adalah tim Rig 1 dan tim Rig 2, dan yang terakhir sebelum saya turun saya tanyakan kembali ke nakoda dan KKM sambil memperlihatkan gambar daripada ikan yang menjadi target yang kita akan cari. Mereka menyatakan tidak ada, dan saya sampaikan kalau saya dan tim saya yang turun terakhir berarti akan jadi masalah kalau barang ini ada. Dan tepat yang kita temukan mereka memang sudah menyimpan dengan rapi posisi ikan tersebut. Memang benar tidak ada di dalam palka yang ada di badan kapal yang di tengah, akan tetapi hole untuk masuknya di sebelah starboard kapal atau sebelah kanan lambung kapal. Dalam operasi penangkapan kapal ini, PSDKP memproyeksikan valuasi potensi kerugian negara berkisar 16 miliar rupiah. 8 orang diamankan dari kapal tersebut, 2 orang WNA dan 6 orang lainnya merupakan warga negara Indonesia. Kapal ini kemudian diamankan oleh PSDKP di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara untuk proses hukum selanjutnya.
Yana Mega Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Direktorat Jenderal PSDKP menangkap satu kapal berbendera asing yang diduga menyelundupkan ikan Napoleon hidup untuk diekspor. Kapal berhasil ditangkap personil PSDKP di wilayah perairan Laut Kalimantan Utara dan selanjutnya diamankan di pangkalan PSDKP Bitung. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Yana Mega Singal dan juru kamera Jimmy Dapar dari perairan Sulawesi. Saudara, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap satu unit kapal MV Silver Island berkapasitas 492 gross ton yang diduga memuat sebanyak 1,2 ton ikan Napoleon untuk tujuan ekspor. Sayangnya, ikan Napoleon tersebut tidak mengantongi izin resmi pemerintah Indonesia. Pemeriksaan dan penangkapan dilakukan di perairan timur Laut Nunukan, Kalimantan Utara, saat kapal tersebut sedang berlayar menuju Hong Kong. Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono memimpin operasi penangkapan kapal MV Silver Island tersebut. Untuk lebih lanjut, kita akan mewawancarai Dirjen PSDKP bagaimana pengungkapan kasus ini. Pak Dirjen, izin kami minta dari Kompas TV, minta waktunya. Sekarang sedang dilakukan penangkapan terhadap kapal berbendera asing di sekitar wilayah perairan Nunukan, Kalimantan Utara. Pak Dirjen, bagaimana kronologi pengungkapan kasus ini sendiri? Ini bermula dari ada pengaduan dari masyarakat terkait adanya pemuatan ikan-ikan yang dilarang Napoleon khususnya. Informasinya akan dibawa ke Hong Kong dan ketika dilakukan pengejaran oleh anggota kami, Orka, kapal ini tidak mengaku kalau dia berasal membawa ikan Napoleon. Karena ombak besar, kami bawa ke agak tepi ini. Jadi ketika diperiksa, ternyata ikan Napoleon tersebut disembunyikan di palkah yang bukan lazimnya, bukan di manifest. Melalui pintu gudang, di situ ditutup pintu palkahnya, ditutup dengan barang-barang, dan ternyata kita buka di situ ada pintu palkah untuk penyimpanan ikan Napoleon. Artinya kapal ini udah didesain untuk menyelundupkan ikan-ikan Napoleon. Ya, di sini KKP hadir memastikan bahwa illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing ini kapal benderanya dari Afrika Tengah, bisa kita pastikan kita tangkap. Selanjutnya akan kami bawa ke pangkalan PSDKP Bitung untuk diproses lebih lanjut. Pak, mungkin bisa digarisbawahi apa saja temuan PSDKP dari kapal MV Silver Island ini dan apakah sudah dihitung nilai potensi kerugian negara dari Kalau dilihat dari pengakuan nahkoda, jumlah ikan dan yang dibawa tersebut kurang lebih sekitar 12 miliar sekian lah. Ya, tapi kan ini belum kita hitung berapa lama, berapa kali dia operasi di kita. Ya kan? Ini kapal dulu bendera Hong Kong. Tiba-tiba sekarang menjadi bendera Afrika. Artinya apa? Ketika dia bendera Hong Kong itu udah berulang kali melakukan itu. Jadi kerugian negara ini di lawan kapal ini sudah tidak sedikit, ya. Selanjutnya akan kami proses hukum. Pak, terakhir setelah penangkapan ini apa yang akan menjadi tindak lanjut pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan? Kami khususnya Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan lebih mengetatkan lagi dalam pengawasannya, ya, terutama untuk kapal-kapal pengangkut ikan hidup ini. Jadi jangan sampai kecolongan ini lagi. Jadi ketika ini mau kita periksa pun kita kejar 2 hari dia matikan ais. Sehingga peran mereka untuk mengelabui kita itu udah luar biasa. Namun dengan teknologi lain kita bisa mendeteksi kapal tersebut dan bisa kita tangkap. Udah dekat dengan Tarakan, sudah mau keluar. Terima kasih Pak Dirjen PSDKP atas waktunya bersama Kompas TV.
Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan komitmen untuk memperketat pengawasan, terutama untuk para pelaku illegal fishing dan pelaku lainnya yang melakukan pelanggaran terhadap proses penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Yanemi Kesingau, Jimmy Dapar, Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, sempat buron selama 2 hari, 2 tersangka kasus pembunuhan di Kelurahan Singkil 1, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berhasil ditangkap oleh tim Resmo Polda Sulawesi Utara. Sempat buron selama 2 hari, 2 orang tersangka dengan inisial KJ dan LT akhirnya ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Utara. Kedua tersangka berhasil ditangkap di rumahnya di Kelurahan Singkil 1, Kecamatan Singkil, Kota Manado pada Selasa sore. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi-saksi untuk mengetahui motif kasus pembunuhan tersebut. Amankan pada hari ini 2 orang yang sebelumnya sempat buron terkait kasus pembunuhan yang terjadi di Cereme pada hari Minggu tanggal 31 kemarin sekitar pukul 23.00. Dan 2 orang ini tadi diamankan anggota WRC Resmo Polda Sulut di Kelurahan Singkil, Kota Manado. Kalau untuk proses hukum selanjutnya, kebetulan karena tersangka yang pertama sudah diserahkan duluan ke Polresta Manado, laporan polisinya juga berada di Polresta Manado, jadi keduanya malam ini kami serahkan ke penyidik Polresta Manado. Akibat kejadian ini, korban inisial WS meninggal dunia akibat mengalami luka tusukan di bagian bahu korban. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, seorang perempuan penjual siomay di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dijambret 2 pria berboncengan sepeda motor pada Senin sore. Aksi para pelaku tergolong nekat lantaran beraksi saat suasana jalan raya tengah ramai. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan uang senilai ratusan ribu rupiah. Aksi jambret terekam CCTV hingga viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV aksi jambret yang dilakukan 2 pria berboncengan sepeda motor terhadap perempuan penjual siomay di Jalan Faisal, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore. Dari rekaman berdurasi 50 detik, terlihat pelaku datang berboncengan motor bergerak dari arah utara menuju ke selatan. Saat melintas di depan minimarket, pelaku memutar balik motornya dan berhenti di depan dagangan penjual siomay. 1 pelaku kemudian turun, sementara 1 lainnya menunggu di atas motor. Melihat kedatangan pelaku, korban yang saat itu sedang duduk di stand pedagang lainnya sempat menengok dan mengira pelaku hendak membeli siomay. Belum sempat beranjak dari tempatnya, pelaku sudah mengambil tas yang disimpan di setir motor. Korban berusaha mengejar pelaku dan sempat terjadi tarik-menarik tas, namun terlepas saat pelaku mengayunkan sikutnya ke arah korban lalu kabur tancap gas. Menurut korban, saat itu ia meninggalkan dagangannya untuk berteduh dari terik matahari dengan duduk di stand pedagang lainnya yang berada di sebelahnya. Aksi pelaku terbilang nekat lantaran beraksi di saat situasi jalan masih ramai. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan tas berisi uang ratusan ribu hasil jualan siomay. Jadi sempat saya tarik tas itu, tapi dia malah sipu saya, terus dia langsung lanjut ke sana motornya, tancap gas. Oh, tapi sempat jadi memang aku tarik ibu dia? Iya, sempat saya tarik tas itu, terus dia sipu saya, Pak. Jadi saya kelepas itulah tas itu. Kasus ini telah dilaporkan korban ke pihak Polrestabes Makassar dan tengah dalam penyelidikan. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi pedagang dan ibu rumah tangga keluhkan naiknya harga bumbu dapur. Tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Pedagang dan ibu rumah tangga di Kota Manado mengeluhkan naiknya sejumlah harga kebutuhan dapur seperti cabai rawit, cabai keriting, dan bawang merah. Lonjakan harga ini dinilai sangat membebani pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan pantauan harga di Pasar Bersati Kota Manado pada Rabu 3 Juni 2026, harga bumbu dapur seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah masih tinggi. Harga cabai rawit yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram, kini mulai berkisar antara Rp70 hingga Rp75.000 per kilogram.
Sementara untuk cabai merah, dari harga normal Rp40.000 kini naik menjadi Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada komoditas bawang merah yang mulai naik dalam 2 hari terakhir. Dari harga normal Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit Gorontalo itu 70. Siapa cabai rawit Bolongan? Yang biasanya kalau naik itu orang petaninya setengah mati cari orang mau panen gitu. Karena baru adha baru-baru. Iya, karena baru ada bawang merah itu sudah di 55 sampai 60 ke atas. Bukan hanya pedagang, kenaikan harga ini juga ikut dikeluhkan oleh ibu rumah tangga. Pasalnya kenaikan harga bumbu dapur dinilai sangat membebani pengeluarannya. Bawang merah. Biasa cuma 45, ini 90. Per ibu rumah tangga memberatkan deh itu, Bu? Sedikit memberatkan. Ada harapan supaya turun, Bu, harga? Ada pasti. Menurut pedagang, naiknya harga beberapa bumbu dapur ini dikarenakan kurangnya pasokan yang masuk pasca Hari Raya Idul Adha, khususnya komoditas cabai rawit dari Provinsi Gorontalo. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, cabai rawit jadi penahan inflasi daerah dan membuat Sulut mencatat deflasi sebesar minus 0,61% pada bulan Mei 2026. Stabilnya harga komoditas cabai rawit di hampir sepanjang bulan Mei 2026 disebut menjadi faktor penting dalam deflasi minus 0,61% yang dicatat oleh Sulawesi Utara pada bulan Mei 2026. Kendati pada akhir bulan sempat melonjak karena momentum Idul Adha, namun BPS menyebut cabai rawit tetap menjadi penahan inflasi dengan andil minus 0,45%. Banyak harga yang turun di antaranya ya, harga cabai kan turun tuh, harga turun walaupun tadi dijelaskan bahwa ada anomali 2 hari, tapi langsung pihak Pak Karo perekonomian langsung bisa bertindak dengan cepat, bisa menstabilkan. Kemudian kan tadi ikan ya, ikan kan banyak tuh, dan ikan ini kan menjadi kontribusi utamanya di sini. Jadi intinya itu ada sekitar 5 komoditas. Terkait hal ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kepala Biro Ekonomi Sulut menyebut intervensi langsung terhadap kenaikan harga cabai rawit juga telah dilakukan. Tercatat pada 2 Juni 2026, harga cabai kini hanya berkisar Rp70 hingga Rp72.000 per kilogram. Kami memastikan bahwa harga yang tercipta adalah sebagaimana harga acuan pemerintah yang tentunya memastikan hak-hak konsumen juga terjaga. Disinilah provinsi secara cepat melakukan komunikasi, kita sebut komunikasi efektif agar menjaga kestabilan harga. Dan sebagaimana kita tahu hari ini harga cabai rawit sudah kembali normal di angka 70 ribuan per kilogram. Selain cabai rawit, sejumlah komoditas lainnya seperti ikan selar dan ikan malalugis juga menjadi salah satu penahan inflasi. Sedangkan komoditas lainnya seperti tomat, tiket angkutan udara hingga telepon seluler menjadi pendorong inflasi di bulan Mei. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Info berikutnya, memasuki tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado akan menerima sebanyak 50 orang siswa baru. Siswa dan siswi baru ini nantinya akan dibagi ke dalam 2 rombongan belajar. Memasuki tahun ajaran baru, SRMP 21 Manado mulai melakukan persiapan, termasuk untuk menyambut masuknya para peserta didik yang baru. Ditemui di kantornya pada Rabu 3 Juni, Kepala Sekolah SRMP 21 Manado, Feni Kili-Kili menyebut, di tahun ini jumlah peserta didik yang akan diterima berjumlah 50 orang. Kendati demikian, Feni memastikan proses rekrutmen akan berjalan sesuai prosedur dengan menyasar anak-anak dari masyarakat kategori Desil 1 dan Desil 2 dalam DTSN. Kalau untuk Desil tetap Desil 1 dan 2, dan untuk proses rekrutmen itu diserahkan ke Dinas Sosial berdasarkan data yang ada dengan kolaborasi dari BPS menggunakan DTSN. Sekolah pada prinsipnya menjalankan peran ketika anak-anak sudah direkrut berdasarkan data
sekolah tinggal menerima dan melanjutkan dalam proses pembelajaran. Feni menambahkan bahwa bertambahnya pelajar di SRMP 21 Manado perlu dibarengi dengan penambahan wali asuh guna memastikan proses pembinaan anak berjalan baik. Meski begitu, ia menyebut penambahan tenaga itu sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Gorontalo kembali dibuka dengan menggunakan sistem pendaftaran secara daring. Proses ini dilakukan untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendaftarkan anak ke jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo mulai menyiapkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026. Proses pendaftaran untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dilakukan secara daring melalui website yang telah disediakan. Program ini juga melibatkan kolaborasi dengan sejumlah instansi untuk mensinkronisasikan data calon peserta didik. Di tahun ini, penerimaan murid baru dilakukan melalui 4 jalur utama, yaitu domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Khusus untuk jenjang SMP, jalur prestasi menjadi salah satu opsi bagi calon peserta didik yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo bilang, sistem daring ini diupayakan untuk mempermudah proses pendaftaran dan memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Ini kan baru launching tadi, maka mulai hari ini kita sudah selama kurang lebih sebulan ke depan kita akan membuka pendaftaran dari mana saja, nggak harus ke sekolah. Ini juga saya sampaikan kepada masyarakat, orang tua yang menyekolahkan anak, nggak harus datang ke sekolah jauh-jauh, tidak. Mendaftar dari mana saja silahkan, itu online, itu sudah ada linknya, bisa kunjungi websitenya Dinas Pendidikan. Nah, tetapi kalau memang butuh bantuan, kita sudah mewajibkan semua sekolah bantu. Iya, jadi program ini sebenarnya untuk memberi kemudahan untuk menekan angka tidak sekolah. Pemerintah Kota Gorontalo juga menghimbau orang tua agar tidak khawatir dalam menentukan pilihan sekolah bagi anak. Pemerataan mutu pendidikan terus diupayakan agar setiap sekolah memiliki kualitas layanan pendidikan yang baik dan setara. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Kita ke informasi lainnya, saudara. Kodim 1302 Minahasa, Sulawesi Utara melaksanakan aksi pembersihan Danau Tondano dari gulma eceng gondok. Aksi karya bakti ini digelar untuk mendukung pariwisata sekaligus menjaga ekosistem danau kebanggaan warga Minahasa. Karya bakti angkat gulma eceng gondok di Danau Tondano dipimpin langsung Dandim 1302 Minahasa, Letkol Infanteri Bonaventura Ageng bersama prajurit TNI, Persit Kodim 1302 serta dibantu warga sekitar danau. Mereka bahu-membahu mengangkat tumpukan eceng gondok yang menutupi permukaan Danau Tondano, tepatnya di kawasan pesisir Desa Tonsari. Aksi karya bakti kali ini, Kodim 1302 menggunakan 4 unit kapal ponton bantuan Presiden Prabowo. Kapal ponton ini sangat praktis dan efektif mengangkat gulma eceng gondok karena telah dimodifikasi khusus untuk menarik eceng gondok dari permukaan danau. Gulma eceng gondok selanjutnya diangkut dan dikeluarkan dari ponton ke darat. Dandim 1302 Minahasa Letkol Infanteri Bonaventura Ageng bilang, aksi ini rutin dilaksanakan dan sudah berlangsung sejak tahun 2025 bersama pemerintah Kabupaten Minahasa. Ini adalah wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap lingkungan dan dukungan terhadap sektor pariwisata. Kita membersihkan Danau Tondano ini, yang pertama mendapat dukungan dari Bapak Kasat, yang berikutnya kita mendapat dukungan dari Pemda Minahasa 2 kali tahun kemarin. Dan hingga saat ini kita tetap melaksanakan pembersihan Danau Tondano secara bersama-sama dengan masyarakat. Dan pada hari ini kita sangat bersyukur kita didukung oleh YONTP 916 BS. Tiap-tiap ponton terdiri minimal itu ada 6 orang. Ada yang bertugas jadi pengemudi, ada yang bertugas mengangkut eceng gondok yang ada di danau.
dan merapikannya, menyusun, begitu di daratan kita sortir, kita angkut menggunakan dump truck ke tempat yang sudah ditentukan. Sementara warga desa sekitar danau mengapresiasi komitmen TNI AD peduli terhadap kelestarian danau yang selama ini menjadi sumber utama mata pencarian mereka. Sebenarnya eceng gondok ini kalau dibiarkan, tidak diangkat sama TNI, bahaya sekali. Bisa tertutup mata pencarian juga nelayan itu nggak ada, karena mau keluar nggak bisa, eceng semua. Tapi berkat kerja dari TNI sekarang, masyarakat apalagi nelayan itu sangat terbantu. Diketahui guna mendukung program pelestarian Danau Tondano, Kodam 13 Merdeka mendapat bantuan 6 unit kapal ponton dan 3 unit alat konveyor darat dari Presiden Prabowo. Karya bakti angkat eceng gondok ini sejalan dengan program TNI AD Manunggal dengan rakyat dan upaya Kodam 13 Merdeka mendukung destinasi wisata unggulan di Sulawesi Utara. Doni Arai, Hence Tumilar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Kami segera kembali dengan informasi menikmati rasa kopi lokal sambil main musik dan baca buku. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Gorontalo kembali dibuka dengan menggunakan sistem pendaftaran secara daring. Proses ini dilakukan untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendaftarkan anak ke jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo mulai menyiapkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026. Proses pendaftaran untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dilakukan secara daring melalui website yang telah disediakan. Program ini juga melibatkan kolaborasi dengan sejumlah instansi untuk mensinkronisasikan data calon peserta didik. Di tahun ini penerimaan murid baru dilakukan melalui 4 jalur utama, yaitu domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Khusus untuk jenjang SMP, jalur prestasi menjadi salah satu opsi bagi calon peserta didik yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo bilang, sistem daring ini diupayakan untuk mempermudah proses pendaftaran dan memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Ini kan baru launching tadi, maka mulai hari ini kita sudah selama kurang lebih sebulan ke depan, kita akan membuka pendaftaran dari mana saja, nggak harus ke sekolah. Ini juga saya sampaikan kepada masyarakat, orang tua yang menyekolahkan anak, nggak harus datang ke sekolah jauh-jauh, tidak. Mendaftar dari mana saja, silahkan, itu online, itu sudah ada linknya, bisa kunjungi websitenya Dinas Pendidikan. Nah, tetapi kalau memang butuh bantuan, kita sudah mewajibkan semua sekolah bantu. Iya, jadi program ini sebenarnya untuk memberi kemudahan untuk menekan angka tidak sekolah. Pemerintah Kota Gorontalo juga menghimbau orang tua agar tidak khawatir dalam menentukan pilihan sekolah bagi anak. Pemerataan mutu pendidikan terus diupayakan agar setiap sekolah memiliki kualitas layanan pendidikan yang baik dan setara. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Kita ke berita lainnya, Saudara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kunjungannya, Mensesnek meninjau tahapan pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langoan, Kabupaten Minahasa, serta melihat operasional serta pembelajaran siswa-siswi di Sekolah Rakyat Menengah Atas 44 Minahasa akhir pekan lalu. Saat berkunjung di Sulawesi Utara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai. Mensesnek meninjau progres pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langoan, serta Sekolah Rakyat Menengah Atas 44 Minahasa. Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara di Langoan kini tengah dibangun oleh pemerintah dan akan menjadi salah satu pusat pendidikan yang sama dengan SMA Taruna Nusantara yang sudah berdiri sebelumnya di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah juga sementara membangun SMA Taruna lainnya di sejumlah daerah, di antaranya di Malang, Cimahi,
ibu kota Nusantara, serta pagar alam di Sumatera Selatan. Yang hari ini dibangun sekolah SMA Taruna Nusantara, misalnya Cimahi, Malang, atau ada juga yang dibangun sekolah rakyat, nanti ada juga yang dibangun sekolah Garuda untuk tahun pertama ini ada di 4 lokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian di Provinsi Bangka Belitung, itu dan satu lagi di NTT. Nah itu bagian dari juga pemerataan kita membangun untuk seluruh wilayah di tanah air. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai mengaku kehadiran SMA Taruna Nusantara ini akan memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan sumber daya manusia unggul sekaligus calon pemimpin di masa depan. Ini memang aspek pendidikan senantiasa dikedepankan dan kami berharap lewat dibentuk atau didirikan SMA Nusantara di Sulawesi Utara akan banyak lahir pemimpin-pemimpin nasional seperti di Magelang, kan Pak Menteri kan alumni Magelang ini semesta. Pemimpin-pemimpin nasional juga dari Sulawesi Utara yang mewarnai memperkuat kebinekaan tunggal ika kita. Betul-betul menjadi Nusantara pemimpin-pemimpin nasional kita. Usai meninjau SMA Taruna, Mensesnek juga mengunjungi sekolah rakyat menengah atas 44 Minahasa yang berlokasi di Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Minahasa. Sekolah rakyat ini sudah beroperasi hampir setahun dengan sistem asrama dan mendidik ratusan siswa dari kelompok keluarga kurang mampu. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, jika Anda penggemar menu ikan laut, salah satu kuliner yang wajib Anda cicipi adalah woku blanga ikan kerapu. Resep woku blanga ini sendiri merupakan racikan khas masyarakat Sulawesi Utara dengan beragam bumbu dapur khas yang mudah dijumpai di pasar. Kota Manado terkenal dengan ragam kuliner lezat yang menggugah selera. Kali ini mengajak Anda mengenal salah satu menu kuliner khas Sulawesi Utara, namanya woku blanga ikan kerapu. Tak hanya populer sebagai menu andalan warga lokal, woku blanga ikan kerapu kini menjelma menjadi menu unggulan berbagai resto seafood yang menjamur di Manado. Salah satunya di Rumah Makan Sari Laut di kawasan Boulevard 2 Pantai Karangria, Sindulang, Manado, di mana sajian woku blanga ikan kerapu menjadi salah satu menu favorit yang ditawarkan ke pengunjung. Selain bahan utama ikan kerapu atau sebutan lokalnya ikan goropa, perpaduan campuran bumbu kaya rempah seperti daun bawang, kunyit, sereh, cabai, jahe, tomat, hingga kemiri selalu membuat woku blanga ikan kerapu ini sangat enak dan pas di lidah. Menu lain yang tak kalah lezat adalah kuah asang ikan kerapu, cumi bumbu teriyaki, perkedel ikan nike, serta perkedel jagung. Sari Laut ya, ini udah berapa kali sih, khususnya kalau lagi kunjungan ke Manado, pasti saya kesini malam makan. Ikan bakarnya enak, tapi yang pasti saya suka adalah telur woku, telur ikan yang dibikin woku. Itu enak banget sih, soalnya memang jadi salah satu menu signature di sini juga. Karena di tempat lain saya belum ketemu juga yang kayak gini menunya. Pengelola resto bilang woku blanga ikan kerapu adalah salah satu menu yang banyak dipesan pengunjung. Selain itu, ada juga berbagai pilihan menu olahan ikan laut lainnya yang bisa dipilih sesuai selera. Sebagian besar ikan laut yang dimasak di tempat ini memiliki cita rasa lokal yang kaya bumbu. Untuk konsep kami di sini sebenarnya sederhana aja sih. Kami mencoba membuat setiap customer yang datang itu merasa nyaman. Terus kalau misalnya seperti ada komplain atau kesalahan tuh kami mencoba untuk memperbaikinya setiap hari supaya kesalahan tersebut tidak berulang dan juga bisa lebih baik untuk kedepannya. Seperti itu sih. Yang ada di kita di Sari Laut itu yang menjadi favorit, menjadi andalan kita ada yang pasti rang tuna bakar rica, ada woku-woku ya, bumbu khas dari Manado, diracik ya dengan bahan-bahan yang tradisional khusus di Manado. Tak hanya makanan, ragam pilihan cemilan seperti pisang goroho goreng, pisang goreng sepatu, ubi goreng gula merah, serta minuman dan aneka jus pun bisa dinikmati di tempat ini. Harganya pun sangat terjangkau, mulai dari Rp60.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya.
Biasanya disesuaikan dengan ukuran dan berat serta jenis ikan. Yana Mika Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, saudara bisa menikmati rasa kopi lokal sambil baca buku atau bermain musik. Pasti jarang ditemui di kafe-kafe kopi. Namun di kota Manado, Sulawesi Utara, sejoli yang hobi membaca dan suka musik membuka sebuah rumah kopi yang memadukan unsur edukasi lewat membaca dan seni musik. Anda pasti penasaran? Mari ikuti liputan selengkapnya dari tim Kompas TV Manado. Halo Shell, sore-sore gini enaknya ngopi nggak sih? Ada rekomendasi tempat ngopi nggak? Ah, cocok banget, Cher. Kebetulan aku punya satu rekomendasi tempat ngopi yang di sana pakai biji khas lokal. Dan uniknya, kita di sana bisa ngopi sambil baca buku dan juga main musik. Kamu mau? Ih, boleh, mau dong. Sherlock dong, tolong. Oke, nanti kita ketemu di sana ya. Oke, see you. Mari Kopi bukan hanya sebuah nama rumah kopi biasa, melainkan memiliki filosofi untuk mengajak pengunjung mampir atau singgah. Berada di pusat kota Manado, tepatnya di Jalan Sarapung, Kecamatan Wenang, Mari Kopi kini memiliki pelanggan khusus untuk penikmat kopi. Meski tempatnya sederhana, namun pengunjung bisa menikmati seruput kopi dengan santai sambil membaca atau bermain musik. Sajian menu kopi andalan di Mari Kopi seperti kopi dengan manual brew, kemudian ada espresso, kopi susu gula aren, serta americano yang kini mulai menjadi favorit banyak kalangan di Manado. Kebetulan memang saya kan menunggu anak di sini. Sambil tunggu anak, kebetulan saya suka kopinya Mari Kopi karena dia ada cabang juga di Bahu. Varian apa yang dicoba? Kita pertama sukanya rasa aren. Terus lama-lama ownernya kasih tester americano coco. Nah sekarang kita suka americano coco. 4 tahun berdiri, Mari Kopi lebih menonjolkan rasa kopi lokal seperti kopi Modayak, kopi Papua, dan Kintamani Bali. Pengelola bilang mereka tidak memasang target berapa omset perharinya. Yang mereka kejar adalah kepuasan para pelanggan yang pulang dengan nyaman. Kalau dari saya, Mari Kopi itu lebih dikenal dengan mengedukasi pelanggan tentang kopi. Mungkin lebih baik untuk sekarang bisa lebih ke beralih dari mungkin yang suka manis, mungkin menurut keyakinan saya ya. Dari manis bisa beralih ke mungkin kalau milk base bisa ke cafe latte, atau kalau sudah bisa cafe latte mungkin bisa lebih ke americano atau kopi filter, karena untuk kesehatan itu yang lebih baik. Dengan suasana yang gak bising, tidak mahal dan sederhana, Mari Kopi bisa jadi ruang kerja di siang hari dan tempat cerita di sore dan malam hari. Pengunjung pun bisa merasakan seperti di rumah sendiri. Kamu pesan apa, Michelle? Aku jadi pesan kopi Mari nih, karena ini best seller di sini. Dia pakai biji kopi khas dari Sulawesi. Kamu pesannya apa? Aku pesanan kopi sih, coklat. Cobain kali ya? Cobain. Enak deh. Enak kan? Iya, selain minumannya, dilihat-lihat juga tempatnya juga enak ya buat Bener ngopi. banget. Sama kayak yang bilang, di sini juga ada buku-buku, jadi kita bisa baca-baca juga ya. Kita juga bisa main musik di sini. Selain gitar, tadi kayaknya aku lihat ada biola juga sih. Recommended deh, kapan-kapan aku kesini lagi. Boleh. Seru kan di sini? Iya lagi. Cheers. Nah, bagi Anda penggemar kopi, mampirlah di Mari Kopi yang menyajikan minuman kopi lokal sambil membaca buku dan bermain musik. Tim Liputan Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Warga kirap merah putih di Puncak Jaya peringati hari lahir Pancasila. Tetaplah bersama kami.
Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Harga beras di pasar tradisional Terong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai tinggi. Beras dengan kualitas premium kini dijual dengan harga Rp400.000 per karung isi 25 kg yang sebelumnya hanya Rp390.000. Harga ini terjadi sejak Lebaran Idul Adha kemarin. Kenaikan harga beras di pasar tradisional Terong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini sudah terjadi sejak Idul Adha kemarin. Pedagang mengaku harga beras jenis premium naik Rp10.000, di mana sebelumnya dijual dengan harga Rp390.000, kini menjadi Rp400.000 per 25 kg. Sedangkan untuk beras kualitas medium, dulunya dijual dengan harga Rp360.000 per 25 kg, kini dijual dengan harga Rp370.000 per karung isi 25 kg. Pedagang mengaku menjual beras per karung lebih murah dibandingkan dengan membeli per liternya. Kenaikan harga beras ini terjadi sejak Lebaran Idul Adha kemarin dan diduga kenaikan dipicu ongkos kirim yang juga ikut naik. Sekarang harga beras berapa deh? Sekarang harga beras naik. Yang dulunya beras premium, dulunya harga 390, sekarang harga 400. Dan beras medium dulunya 360, sekarang 370. Kira-kira sejak kapan itu naiknya itu deh? Sejak sesudah Lebaran Haji. Apa kira-kira penyebabnya itu sampai naik? Mungkin dari ongkos pengiriman Kak, karena dibayar juga pengirimannya. Adapun beras yang dijual para pedagang ini umumnya berasal dari daerah Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Sidrap dan juga Sopeng. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, pemerintah terus memperkuat akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui program Indonesia Pintar atau PIP. Di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Robert Jopi Kardinal, anggota Komisi 4 DPR RI, secara resmi melaunching penerima bantuan PIP tahun 2026 yang akan menjangkau ribuan pelajar mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Robert Jopi Kardinal, anggota Komisi 4 DPR RI, secara resmi melaunching penerima bantuan program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026 untuk wilayah Papua Barat Daya bertempat di Kabupaten Sorong. Sebanyak 7.488 pelajar ditetapkan sebagai penerima bantuan pendidikan tersebut. Jumlah itu terdiri dari 3.570 siswa sekolah dasar, 2.481 siswa sekolah menengah pertama, serta 1.447 siswa SMA dan SMK. Sementara itu, bantuan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah masih dalam proses penetapan dan akan menyusul sesuai kuota yang tersedia. Robert Kardinal mengingatkan para orang tua dan siswa penerima manfaat agar menggunakan dana bantuan pendidikan tersebut sesuai peruntukannya. Politisi Partai Golkar itu bilang, dana PIP diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sekolah seperti pembelian seragam, sepatu, tas, alat tulis, maupun perlengkapan belajar lainnya menjelang tahun ajaran baru. Untuk PIP ini titip buat ibu-ibu atau orang tua. Anggaran tersebut dipakai hanya untuk kepentingan belajar. Jangan untuk yang lain. Jangan beli pulsa. Ya. Ini kan mulai masuk sekolah baru kan ya. Kalau terima sekarang kan pas-pasan ini. Mungkin sepatunya belum ada, kaos kaki, baju. Saya kira cukup lah kalau SD, SMP, SMA kan sesuai kebutuhan dia kan. Melalui program Indonesia Pintar, pemerintah berharap dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan keluarga, sekaligus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi generasi muda di Papua Barat Daya. Pemerintah juga terus mengalokasikan anggaran pendidikan dalam jumlah besar sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Asharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Semangat nasionalisme bergelora di wilayah pegunungan Papua Tengah. Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, ribuan warga Kabupaten Puncak Jaya mengikuti kirap merah putih sebagai simbol persatuan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perayaan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Puncak Jaya berlangsung meriah dan penuh semangat kebangsaan. Kegiatan yang diinisiasi Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Puncak Jaya diawali dengan bakti sosial serta pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Usai kegiatan sosial, ribuan warga dari berbagai kalangan mengikuti kirap merah putih sejauh 2 km. Dengan membawa bendera merah putih sepanjang 50 meter, peserta kirap berjalan menuju puncak Zaitun sambil menyanyikan lagu-lagu kebangsaan yang menambah suasana hikmat dan penuh semangat persatuan. Setibanya di puncak Zaitun, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Yahya Wonorengga, membacakan sambutan Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara sekaligus perekat bangsa yang mampu menyatukan keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia. Puncak acara ditandai dengan pembacaan Ikrar Pancasila oleh seluruh peserta sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Di tengah berbagai tantangan zaman, perkembangan teknologi serta dinamika kehidupan sosial yang semakin kompleks, nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam menjaga pemersatuan dan kesatuan bangsa. Semangat gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan cinta tanah air harus senantiasa kita pelihara demi terwujudnya Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera. Semangat Pancasila terus menjadi fondasi dalam menjaga persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Perbedaan dirawat sebagai kekuatan, sementara persatuan tetap menjadi identitas bersama seluruh anak bangsa. Vindi Rakmini, Kompas TV, Puncak Jaya, Papua Tengah. Ada pemandangan unik saat kepulangan jemaah haji embarkasi Makassar. Seorang jemaah haji asal Sopeng membawa sejumlah boneka onta sebagai oleh-oleh khusus untuk anak dan cucunya sepulang dari Tanah Suci. Mereka mengaku ini merupakan pesanan khusus dari sang anak dan cucu tercinta. Inilah Amir Nameng, jemaah haji asal Kabupaten Sopeng ini terlihat berbeda dari jemaah haji lainnya yang baru saja tiba di asrama haji Sudiang, Makassar. Ia terlihat mengalungi boneka onta di lehernya. Bukan tanpa sebab, boneka onta ini merupakan permintaan khusus dari sang cucu tercinta di tanah air. Amin mengaku hampir setiap hari melakukan panggilan video dengan keluarganya selama berada di Tanah Suci. Dalam setiap percakapan, cucunya selalu mengingatkan agar dibawakan boneka onta saat pulang ke Indonesia. Ini untuk cucu saya deh, karena tiap sekali saya menelpon, dia bilang, balikan saya boneka. Perempuan ya. Perempuan, ya. Kami mohon agar panitia dapat menunjukkan atau membantu jemaah kita mendapatkan kursinya supaya prosesi penyerahan dia minta boneka. Tiap kali saya menelpon, dia bilang, "Nek, balikan saya boneka onta." Amin Nameng tidak sendiri, ada juga Kulase, jemaah haji asal Sopeng ini pun terlihat berbeda. Boneka-boneka onta tampak memenuhi barang bawaan miliknya saat tiba bersama kloter pertama jemaah haji. Rupanya oleh-oleh itu telah lama dipesan oleh cucunya sejak dirinya berada di Arab Saudi. Tidak hanya satu melainkan 9 buah. Ia mengaku membeli boneka ontanya untuk ke-9 cucunya. Menurutnya sang cucu memang sangat menyukai boneka berbentuk onta dan telah berpesan sebelum dirinya berangkat haji. Untuk cucu? Cucu? Iya. Itu sampai mengingat cucu itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Pertama waktu melihat penjual unta yang terbayang adalah cucu. Jadi saya belikan semua. Ada berapa
cucu? 9 di sini. 9, berarti satu orang satu boneka? Iya, insya Allah. Pak Haji, kenapa memilih oleh-oleh unta? Kebetulan dia suka memang unta-unta. Dia pesan. Iya, dipesan memang. Karena kalau ke sana bapak belikan unta-unta. Sempat waktu telepon sama cucu? Iya. Sebelum beli? Iya. Bagaimana perasaannya cucu waktu pas dibelikan? Gembira sekali saya lihat. Para jamaah haji ini pun menyampaikan doa agar seluruh anak dan cucunya selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar selama di sana. Dan ia berharap keluarganya kelak juga dapat menunaikan ibadah haji dan umroh. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinontoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.